baik-baik saja atau sepakat dengan apa yang saya katakan tadi? Kondisi kita, bumi kita hari ini sepertinya tidak baik-baik saja begitu. Masyarakat petani maupun perkebunan setelah teredukasi mereka akan lebih berhasil hasilnya. Balai Sungai itu menginginkan supaya pemerintah setempat itu menyelesaikan hal-hal yang bakal menimbulkan masalah seperti hak keperdataan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penonton podcast Temu Narasi RRI Toli Toli, senang kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan ini, yang mana kita akan membahas salah satu topik yang tentu sangat krusial dalam kehidupan kita, yaitu kondisi bumi. Nah, pertanyaannya, apa kabar bumi kita hari ini? Ini yang coba saya bahas dengan dua narasumber kita yang tentu punya keterlibatan langsung tentang kondisi bumi kita hari ini, pemirsa dan penonton podcast dimanapun berada. Nah, untuk itu saya perkenalkan dari BMKG Kabupaten Toli Toli, Pak Wahyu. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore, Pak Jasmin. Dari pihak BPBD Kabupaten Toli Toli, ada Pak Asnawir. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Asnawir. Waalaikumsalam dan selamat sore, Pak Jasmin. Seperti topik kita, apa kabar hari ini? Apa kabar Baik. bumi? Ya baik, Apa kabar hari ini? Ya, kalau bumi kita, ya apa kabar bumi kita hari ini? Nah, kalau berbicara tentang kondisi bumi, salah kalau masyarakat, pemirsa, penonton mengatakan bahwa kondisi bumi kita hari ini baik-baik saja. Nah, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fenomena yang terjadi di bumi kita, mulai dari perubahan iklim, pencemaran, sampah, deforestabilitas, ya, lingkungan kita yang sudah beralih fungsi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari kacamata BMKG, Pak Wahyu mungkin punya pengalaman terhadap kondisi bumi kita hari ini. Apakah baik-baik saja atau sepakat dengan apa yang saya katakan tadi? Kondisi kita, bumi kita hari ini sepertinya tidak baik-baik saja begitu. Ya, silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Jasmin. Izin Pak Asnawir selaku Kepala Bidang Mitigasi dari BPBD Toli Toli. Jadi menarik memang ya membahas tentang bumi karena kita ada di dalamnya. Dan hal yang penting mungkin yang perlu diketahui bahwa sekarang ini kita berada di dalam perubahan iklim itu sendiri. Jadi mungkin singkatnya, perubahan iklim itu apakah benar terjadi atau tidak ya? Perubahan iklim itu memang sudah terjadi dan kita sedang berada di dalamnya. Bukti-buktinya itu yang bisa kita rasakan saat ini, semakin seringnya muncul kondisi cuaca ekstrim. Jadi kondisi cuaca ekstrim itu yang semakin sering muncul itulah salah satu bentuk dari bahwa menyatakan bahwa kita sedang berada di tengah perubahan iklim sendiri. Dan perubahan iklim itu sendiri dikarenakan adanya peningkatan peningkatan suhu bumi sendiri. Peningkatan suhu bumi itu sendiri kenapa kok bisa meningkat? Jadi ya dengan semakin berkembangnya teknologi, jumlah penduduk yang semakin banyak, dan akhirnya manusia berupaya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup hidup manusia itu sendiri, dan kemudian akhirnya muncullah revolusi industri sehingga semakin berkembang maju, dan pada akhirnya di mana ketika teknologi tersebut tidak diikuti dengan yang ramah lingkungan, ini dapat mengakibatkan akhirnya polusi, kemudian peningkatan suhu permukaan bumi. Artinya yang Pak Wahyu ingin sampaikan, dengan kondisi bumi kita hari ini, apa yang diperbuat oleh masyarakat atau manusia kita di bumi hari ini itu berdampak terhadap perubahan bumi itu sendiri. Ya, jadi udah pasti ya ketika jadi bumi kan selalu mencari keseimbangannya. Ketika terjadi suatu perubahan yang signifikan di suatu daerah, nah ini terutama ini pasti otomatis mempengaruhi kondisi baik
iklim di daerah tersebut yang maupun iklim di tempat lain. Oh, Ini oke. karena kan memang saling berkaitan memang kalau kita bicara tentang cuaca ya dan iklim seperti Ya, itu. baik, ditahan dulu Pak Wahyu. Kita juga berbagi pertanyaan ke pihak BPBD karena kita tahu BPBD ini punya sektor khusus untuk bagaimana memitigasi, mendata sekaligus kejadian-kejadian pasca bencana itu sendiri. Nah, kalau Pak Asnawir dari BPBD Kabupaten Toli-Toli mungkin punya gambaran seperti apa kira-kira langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk membantu merawat bumi dan mengurangi dampak bencana itu sendiri. Kami dari BPBD sebenarnya, saya kembali ke topik dulu. Mhm. Saya sependapat dengan apa yang Bapak bahasakan tadi. Berarti ada apa-apanya ya. Jadi tidak baik-baik saja gitu loh. Karena kenapa? Saya melirik kembali data yang masuk ke kita. Karena ini persoalan bencana itu kan Terjadi karena bumi tidak iya, baik-baik saja betul. begitu. Jadi ini kan penyebabnya dari bumi kan. Jadi bumi kalau kita lihat, saya ingin mengkaitkan dari apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada seperti yang dikemukakan oleh BMKG, perubahan iklim dan lain sebagainya. Memang iya sih karena data kami itu dari tahun 2024 memang ada kurang lebih 17 bencana terjadi. Tetapi pada tahun 2025 ini itu bencana ada 20 bencana dengan berbagai macam bencana di situ, banjir, rob dan lain sebagainya, tanah longsor. Artinya di tahun 2025 ini kami dari BPBD itu ini kan baru masuk pada bulan Agustus. Sementara tahun 2024 Januari sampai dengan Desember itu kan 17. Nah, sementara tahun 2025 ini Januari sampai dengan Agustus sudah di angka 20 bencana. Jadi memang betul-betul ada apa-apanya bumi ini. Iya. Jadi kita perlu khawatirkan. Jadi oleh karena itu kami dari BPBD ya paling banyak itu mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana merubah perilaku kita itu. Tunggu Pak Asnawir. Iya. Kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kan ini tidak semuanya paham akan mitigasi. Iya. Nah, sejauh ini Pak Asnawir bersama teman-teman di BPBD Toli-Toli melihat apakah pemahaman masyarakat khususnya yang di daerah pelosok yang masih kurang awam terhadap informasi itu memahami tentang mitigasi sehingga bencana itu tidak menelan begitu banyak korban. Kalau itu sih saya rasa saya mungkin tidak sependapat ya. Karena kenapa? Karena kita sudah lakukan mitigasi melalui kelompok-kelompok kita. Jadi memang di desa-desa itu kita sudah bentuk beberapa kelompok-kelompok yang sekaligus pada waktu pembentukannya itu kita berikan pemahaman kepada mereka. Ya, jadi mereka ya boleh dikata paham untuk itu. Kalau misalkan terjadi air surut tiba-tiba di laut setelah gempa berarti ada apa-apanya. Mungkin tsunami atau dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah bisa memahami itu. Jadi apabila juga di sungai terjadi alur sungai debit air yang meningkat yang tidak seperti biasanya ya besar kemungkinan banjir akan datang. Jadi mereka sudah siap untuk itu. Oke. Nah, khusus untuk yang memang sudah dibentuk kelompoknya, kelompok masyarakat peduli bencana itu. Oke. Pemirsa dan penonton podcast Temu Narasi RRI Toli-Toli, kita masih mengurai tentang penyebab serta ada apa sebenarnya kondisi bumi kita yang tentu menjadi pembahasan penting untuk kita agar walaupun dampak dari kegiatan aktivitas masyarakat yang membuat bumi itu tidak baik-baik saja, ini perlu kita dengarkan juga ya dari pembahasan pihak BMKG dan juga BPBD. Nah, Pak Wahyu, tentu apa yang sudah dibuat oleh BMKG mengedukasi, menginformasikan di berbagai media, termasuk di RRI Toli-Toli ya tentang informasi cuaca. Nah, apakah ada hal-hal yang pernah juga disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk edukasi tentang ayo mari kita jaga kondisi lingkungan kita karena ini berdampak juga terhadap ketidakstabilan bumi kita hari ini. Jadi BMKG dalam hal ini secara umum BMKG di beberapa tempat itu juga sudah melaksanakan yaitu
untuk lebih mengenalkan tentang cuaca, iklim, dan kemudian dampak-dampaknya. Ini kami ada namanya Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Ini untuk informasi maritim, informasi tentang gelombang, tentang cuaca di laut. Kemudian untuk kepada petani atau untuk perkebunan juga ada namanya Sekolah Lapang Sekolah Lapang Iklim. Sekolah Lapang Iklim untuk supaya masyarakat bagaimana beradaptasi dengan kondisi saat ini. Jadi selalu memperhatikan informasi kondisi iklim atau terkait dengan curah hujan bulan berjalan, bulan depan, dan bulan berikutnya ini seperti apa. Nah, ini diharapkan dengan pemahaman masyarakat petani maupun perkebunan, setelah teredukasi mereka akan lebih berhasil hasilnya. Nah, itu mungkin salah satunya. Dan juga yang tak kalah penting dari bidang geofisika, BMKG juga mengadakan namanya Sekolah Lapang Geofisika. Dan Sekolah Lapang Geofisika ini sudah pernah dilaksanakan di Toli-Toli, sudah pernah dilaksanakan. Bahkan dihadiri oleh, pada saat pembukaan juga dihadiri oleh Bapak Bupati. Nah, ini fungsinya untuk mengenalkan bahwa daerah Toli-Toli ini termasuk daerah rawan gempa. Kemudian patahan-patahannya di mana saja, potensi-potensinya seperti apa, dan kemudian diharapkan sekali lagi masyarakat setelah mengetahui bahwa daerahnya daerah gempa, bukan menimbulkan ketakutan, tapi justru bagaimana Kesiapsiagaan. mempersiapkan masyarakat itu sendiri. Dan kami juga tidak berjalan sendiri. Kami menggandeng dari BPBD, dari Basarnas, dari TNI, Polri dalam setiap kegiatan tersebut. Jadi diharapkan mereka juga bisa share pengetahuan mereka tentang mitigasi-mitigasi yang perlu dilaksanakan, mitigasi-mitigasi kepada masyarakat. Dan saya pikir sangat penting sekali edukasi. Dan seperti apa yang kita lakukan saat ini pun itu juga, ini pun juga merupakan suatu edukasi ke masyarakat, pemahaman, dan diharapkan nanti setelah mungkin melihat podcast kita hari ini, masyarakat tahu bahwa kita tinggal di daerah yang rawan gempa, kemudian daerah topografi kita pegunungan, berarti kita daerah rawan longsor, banjir. Kemudian dari kami BMKG menyampaikan informasi iklim di Toli-Toli ini memang sangat unik, berbeda dengan di Jawa. Jadi musimnya juga tidak sama dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu puncak curah hujannya 1 kali, kemarin sekali. Nah, di sini memang agak unik. Dan hal inilah yang perlu selalu kami sampaikan ke masyarakat. Iya. Seperti itu. Pemirsa, temu narasi podcast RRI Toli-Toli dimanapun berada, ya. Tentu untuk merawat bumi ini tidak hanya satu pihak saja. Nah, kalau BPBD sendiri, selama ini Pak Asnawir, kerjasama apa yang sudah dibangun dan pihak mana saja yang terlibat dalam mendukung perawatan bumi ini? Kami kalau mengacu pada tusi kami itu kan dalam tusi kami ada yang namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi biasanya kalau itu yang kita lakukan, pada dasarnya kan kita mengarah pada mitigasi fungsional. Nah, tetapi kalau dia sudah masuk kedaruratan dan rehab prekonnya itu, dia sudah masuk pada mitigasi struktural. Nah, sementara mitigasi fungsional ini biasanya seperti yang Bapak tanyakan tadi, itu berkaitan dengan TNI, Polri, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Biasa kami di lapangan lakukan pembentukan, biasa kita libatkan mereka bawa materi. Jadi tadi saya berbincang dengan BMKG, mungkin juga bisa kita masukkan BMKG memberikan materi-materi pada mitigasi fungsional yang kita lakukan dalam pembentukannya. Iya. Nah, kemudian pada mitigasi struktural, ini kan persoalan hak konstitusi masyarakat. Karena dalam penanggulangan bencana itu kan bagian dari hak konstitusi masyarakat. Makanya dalam rangka membangun rehabilitasi dan rekonstruksi itu kita biasanya kita mengawinkan dengan RPJMD berjalan dari pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Kita kawinkan dengan upaya penanggulangan bencana. Jadi keterkaitan dengan lembaga-lembaga itu sering kita lakukan. Jadi pada waktu bencana, contoh kemarin angin kencang, sebelum penyalurannya kita lakukan rapat dulu dengan semua lembaga-lembaga terkait. Jadi pada waktu itu ada dari kesatuan TNI, Polri,
ada PUPR-nya, jadi lengkap stakeholder yang ada itu. Oke. Iya, Pak Asnawi, maaf saya potong. Selain BPBD, kita tahu selama ini melakukan pendataan, mitigasi, bahkan merujuk beberapa data yang ada untuk ditindaklanjuti oleh pihak berikutnya yang ada di OPD, misalnya Dinas Sosial dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, selama ini BPBD apakah juga ada program yang membicarakan tentang perawatan kondisi lingkungan agar tidak terjadi sebuah bencana di tengah-tengah masyarakat? Artinya, di BPBD sendiri apakah ada sebuah program yang menyasar pada kondisi bumi begitu? Iya, itu sudah jelas banyak ya. Kemarin karena banjir di Sungai Lembe, ya kita mau tidak mau dari pihak, karena fungsi pemerintah itu kan sebagai development, jadi kita melakukan pemeliharaan sungai di Sungai Lembe. Nah, itu jadi ada juga memang anggaran yang kita pakai itu dari APBD berjalan untuk pembangunannya dari BPBD penanggulangan bencananya itu. Ada juga yang memang karena kita sudah punya dokumen kajian risiko bencana, jadi kita membangun juga ada yang dari pusat yang diturunkan ke sini. Mudah-mudahan tahun ini bisa ya. Nah, itulah beberapa hal yang memang kita lakukan. Jadi bencana sama dengan kemarin terjadi banjir di di Soping, di Soping. Jadi dari pihak kami apabila ada hal-hal yang seperti itu lakukan asesmen. Mereka setelah mereka lakukan asesmen, mereka lakukan kajian Jitu Pasna namanya. Jadi setelah mereka lakukan kajian Jitu Pasna, kalau memang itu menyangkut pekerjaannya PUPR, ya kita berikan hasil asesmen kita itu, hasil kajian kita. Kalau memang menyangkut yang lain, kita berikan ke yang lain. Jadi gitu. Jadi hasil kajian yang kita lakukan, itulah yang kita sampaikan ke mereka untuk dilakukan pembangunan penanggulangan seperti itu. Pak Asnawi, memang untuk mengejawantahkan program-program dan kegiatan BPBD sendiri di lapangan memang tidak selamanya mudah begitu ya, seperti apa yang kita bayangkan. Ada saja tantangan ya dari masyarakat yang niat kita baik untuk agar tidak terjadi banjir di lingkungannya, tetapi mereka toh kekeh untuk mempertahankan kesalahan mereka. Nah, tantangan-tantangan seperti apa sih yang biasanya ditemukan di lapangan begitu? Kalau bicara tantangan sih banyak ya. Contoh, kita mau lakukan upaya pelurusan sungai. Kan mereka itu punya, mau tidak mau kita dari penanggulangan bencana memikirkan hak-hak keperdataan mereka. Jadi, makanya kemarin waktu koordinasi dengan pemerintah setempat, wilayah setempat dalam hal ini camat dan lurah itu, bisa-bisa saja dari balai sungai menurunkan untuk pelurusan sungai dari apa yang kita ajukan hasil asesmen kita itu. Cuma persoalannya adalah balai sungai itu menginginkan supaya pemerintah setempat itu menyelesaikan hal-hal yang bakal menimbulkan masalah seperti hak keperdataan mereka. Contoh, di sungai itu apabila kita ingin membangun rumah, itu kan biasa ada ketentuannya 15 atau sekian meter. Nah, sementara mereka sudah punya rumah di situ. Aturan keluar setelah mereka punya, artinya mereka sudah membangun memang, baru aturan itu keluar. Seandainya aturan itu keluar baru mereka membangun, mungkin tidak akan terjadi itu. Jadi itulah yang diupayakan oleh pemerintah setempat. Bagaimana solusi yang kita harus lakukan dalam rangka supaya tujuan kita supaya untuk meluruskan sungai itu tercapai. Itu. Saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau kita bicara sesuai dengan tema apa kabar bumi hari ini. Nah, boleh tahu Pak Wahyu, menurut analisa dari BMKG Toli-Toli sendiri khususnya di skop Toli-Toli, bencana alam apa yang sering terjadi sehingga membuat bumi kita itu tidak stabil begitu? Tidak baik-baik saja hari ini. Ya, jadi dari kami BMKG, saya pikir hampir sama di seluruh wilayah Indonesia. Wilayahnya pertama kita daerah dengan kegempaan yang aktif, kemudian juga hujan, karena kita di daerah tropis pasti ada hujan dan potensi hujan lebat ini juga pasti terjadi. Kemudian ditambah lagi dengan topografi kita yang pegunungan, perbukitan, nah kita perlu waspada. Jadi memang ya supermarket bencana memang ada di Indonesia gitu. Dan mitigasi kami tentu saja dalam hal mitigasi selain edukasi tadi juga selalu menyampaikan informasi. Dimulai dari musim.
Jadi dari musim itu BMKG sudah menyampaikan sebelum memasuki musim kemarau, sebelum memasuki musim penghujan. Nah, ini selalu disampaikan. Musim kemarau tahun ini seperti apa? Musim penghujan tahun ini seperti apa? Ini selalu disampaikan di awal sebelum terjadinya atau memasuki wilayah suatu wilayah memasuki musim kemarau atau penghujan, ini selalu kita sampaikan. Jadi dari ring 3 bulan ke depan ini selalu kita sampaikan. Bulan depan seperti apa? Ini salah satu bentuk mitigasi kami, edukasi juga ke masyarakat. Kemudian juga info tersebut kita share ke stakeholder, terutama yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, agar mewaspadai. Seperti saat ini, jauh-jauh hari BMKG sudah menyatakan musim kemarau di Indonesia ini kan berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, dan sudah dibuatkan petanya. Untuk Toli-Toli sendiri ini prediksi musim kemaraunya ini di bulan Agustus September. Jadi di bulan Agustus September ini Toli-Toli memasuki musim kemarau. Namun sekali lagi, musim kemarau tahun ini akan masih banyak hujan. Disampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya di satu sisi harusnya menguntungkan terutama di bidang pertanian. Kalau kita memang bisa memanfaatkan air yang tercurah ketika musim kemarau. Kalau biasanya kemarau ini kita susah air, ya alhamdulillah kita ada air berarti kan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan air yang saya bisa menangkap penjelasan itu. Pak Wahyu, artinya pendengar, masyarakat ya, penonton podcast RRI Toli-Toli, bahwa musim itu mempengaruhi seringnya terjadi sebuah bencana alam, begitu ya. Ya, jadi memang tergantung biasanya juga tergantung dari kondisi perubahan cuaca. Iya, jadi dari kami kan menyampaikan informasi. Kemudian kalau terkait bencana, dikaitkan dengan bencana, diharapkan masyarakat setelah mengetahui, musim kemarau tahun ini tidak terlalu kering, masih ada hujan. Setidaknya dari sisi manfaat bisa diambil. Kemudian kalau dari sisi bencana, diharapkan itu masyarakat tentu saja selalu kami sampaikan, mari kita kenali di mana kita tinggal, lingkungan kita seperti apa, kita kenali dulu. Kalau kita tinggal di pesisir, bencana yang muncul di pesisir apa sih? Ya gelombang tinggi. Kemudian karena kita daerah gempa, ada potensi gempa bumi dan tsunami. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Masyarakat diharapkan sudah mengetahui apa-apa itu, dan terlebih tadi dari BPBD bahkan sudah membentuk kelompok-kelompok kecil di desa-desa. Walaupun mungkin belum secara keseluruhan, tapi sudah ada agen-agen dari BPBD yang masyarakat sudah dibentuk, yang diharapkan mereka sadar akan lingkungan, sadar akan bencana yang memang sewaktu-waktu ada, dan diharapkan setelah mereka memperoleh pengetahuan dari BPBD, dari kami, nah mereka ini meneruskan, bukan hanya disimpan. Betul. Nah, hal-hal inilah yang penting. Jadi sekali lagi dalam hal bencana ini, mitigasi ini saya pikir hal yang pokok, mitigasi. Karena melihat kondisi lingkungan terutama di Toli-Toli ini, kita daerahnya pegunungan, kemudian ada pesisirnya, ada lautnya, jadi lengkap. Betul. Ada potensi gelombang tinggi karena kita langsung laut lepas. Itu ada Laut Sulawesi yang sangat luas, kemudian dari gunung ada potensi hujan lebat, nah, kemudian di lereng-lereng berarti longsor, kemudian ditambah lagi daerah rawan gempa. Nah, sebenarnya Pak Wahyu, masyarakat kita itu paham dan tahu betul ya tentang memitigasi dirinya terhadap suatu bencana. Misalnya saja, kalau musim penghujan yang sering terjadi, intens terjadi, tentu pikiran kita mengatakan bahwa ini yang harus kita jaga, banjir. Nah, kemudian kalau musim kemarau, kalau kemarau berkepanjangan, ini yang perlu kita waspadai, kebakaran mungkin seperti itu. Nah, lantas upaya apa sebenarnya masyarakat perlu lakukan untuk perubahan iklim ini, Pak Wahyu? Saya pikir hal yang sederhana saja itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal selalu. Setelah kita mengetahui kondisi iklim di kita, bahwa Toli-Toli ini curah hujannya bisa dikatakan musim penghujannya ini agak lebih lama, karena dia di bulan Oktober, November, Desember, Januari ini curah hujannya tinggi, terutama di Desember, Januari ini tinggi. Kemudian nanti di bulan Maret, April, Mei ini masih masuk musim penghujan, tapi tidak setinggi di bulan Desember, Januari.
Dan kemudian nanti di Mei, Juni, Juli ini akan ada peningkatan curah hujan lagi yang hampir kurang lebih sama akumulasi curah hujan bulanannya dengan di Desember, Januari. Jadi dari Oktober sampai Juli ini bisa dikatakan di Toli-Toli ini masuk daerah musim hujan. Jadi di mana kriteria hujan sendiri dari BMKG sudah menyatakan apabila suatu wilayah itu dalam 3 dasarian atau kurang lebih 3 dasarian berturut-turut itu curah hujannya di atas 50 mm itu masih masuk musim penghujan. Jadi mengacu ke situ berarti Toli-Toli ini dari Oktober atau November sampai Juli ini insya Allah kalau tidak ada gangguan global ya. Jadi ketika kondisi normal seperti saat ini, gangguan globalnya tidak aktif, ini curah hujannya akan banyak. Nah, di mana nanti di Agustus September ini berdasarkan data kami ini merupakan akumulasi curah hujan yang terendah dibanding bulan-bulan lainnya itu di Agustus September. Makanya itu Toli-Toli dikatakan memasuki musim kemarau kemungkinan di Agustus September. Hanya saja tadi ketika gangguan globalnya aktif dalam meteorologi biasa gangguan global itu seperti salah satu contohnya La Nina dan El Nino. Nah ini selalu kita sampaikan, BMKG selalu disampaikan tahun ini La Nina atau El Nino atau dua fenomena tersebut aktif atau tidak. Nah ini selalu disampaikan di setiap memasuki awal musim. Nah, seperti saat ini kan gangguan El Nino maupun La Nina ini tidak aktif. Ada informasi yang dilakukan oleh pihak BMKG jauh-jauh dini hari sedini mungkin ya untuk antisipasi terjadinya bencana. Oke. Baik, saya ke Pak Asnawiar ya. BPBD, kita berharap ya BPBD ini melakukan pendataan, kajian, itu masyarakat mengetahui umumnya tindakan atau kegiatan BPBD ini biasanya itu pasca bencana, bahwa BPD juga sudah jauh-jauh hari melakukan antisipasi untuk suatu mewaspadai suatu bencana. Nah, di tengah-tengah masyarakat, apa yang sudah dilakukan oleh pihak BPBD untuk membantu masyarakat agar tetap mewaspadai suatu bencana? Iya, itu tadi saya sudah kemukakan awal bahwa kita ini punya kelompok di desa. Biasa ke bencana di desa itu, kebakaran, kita belum tahu, mereka punya reporting ke kita. Sehingga informasi itu cepat masuk ke kita. Jadi begitu setelah masuk informasi itu ya, saya kemukakan awal tadi bahwa kita langsung lakukan asesmen. Biasa kelompok ini yang lakukan, kita datang kembali mengecek hasil apa yang dia lakukan, hasil asesmen yang dilakukan sesuai apa tidak. Memang rata-rata sesuai. Jadi makanya informasi bencana yang masuk ke kita itu akurat. Karena di samping dari mereka, itulah pentingnya kalau memang semua desa sudah terbentuk. Di samping dari mereka, kita juga harus cek ke bawah, langsung ke situ ke bawah. Nah itulah sehingga kami dari BPBD, kadang-kala mereka dari masyarakat itu dari sekolah-sekolah diminta untuk lakukan mitigasi, kita lakukan simulasi. Di desa juga begitu. Kadang-kala mereka kalau memang kemarin ada kelompok apa itu, yang namanya kelompok dari Kristiani gereja para pendeta, kita lakukan pelatihan sekaligus simulasi di situ. Akhirnya semuanya paham. Jadi pendeta di saat mereka melaksanakan ibadah pada hari Minggu, mereka sampaikan. Wah, luar biasa. Artinya, jadi, karena kenapa? Kita sudah lakukan pelatihan ke semua pendeta-pendeta, sehingga apa yang kita sampaikan itu yang juga disampaikan kepada jemaatnya, masyarakatnya. Oke. Ya, ke depan Pak Asnawiar, apa yang akan dibuat-buat lagi nih pihak BPBD untuk selalu memberikan mitigasi terhadap dan edukasi terhadap berbagai bencana. Kalau di musim penghujan yang intens, banjir. Kalau musim kemarau, cegah kebakaran. Nah, mungkin ke depan ada program yang ingin dibuat-buat lagi untuk masyarakat dari pihak BPBD Toli-Toli sendiri. Iya, kalau kami melihat dari reporting yang ada itu, hampir semua bencana ada. Jadi dalam waktu 2 tahun terakhir ini yang cuma gempa bumi yang tidak ada, yang kemarin diisukan itu. Nah, tetapi kalau untuk yang lain banjir, angin kencang, 2024-2025 itu mereka yang dominasi itu, bencana seperti itu. Banjir, tanah longsor, angin kencang, itu yang paling sering 2024. Sehingga kami dari BPBD menyarankan
Kalau memang sudah seperti itu terjadi, untuk banjir ya carilah tempat yang tinggi, yang aman. Jadi pahami situasi seperti yang dikemukakan oleh BMKG tadi. Pahami situasi. Oke. Kemudian seperti rob juga, banjir rob juga terjadi kita di Toli-Toli ini. Jadi pemerintah setempat itu kalau sudah terjadi seperti itu melarang kita untuk tinggal di situ. Tinggalkan, jangan bertahan di situ. Jangan bertahan di situ karena seperti Galumpang kemarin ada rob Galumpang apa Dungi situ. Jadi kita anjurkan mereka cari lahan yang agak tinggi supaya begitu ada rob, kamu kan tidak terdampak lagi. Kalau kau mau tinggal situ pasti akan terdampak lagi belakangannya. Nah begitu juga kalau daerah-daerah yang notabene kita ini daerah pegunungan, kan kelihatan itu yang sudah tandus apa semua. Ya kalau bisa tinggalkan. Kemudian masyarakat sekitar lakukan penanaman, reboisasi kembali. Oke. Baik, pemirsa Temu Narasi Podcast RRI Toli-Toli, tak terasa kita sudah sampai di bagian akhir ini. Memang kalau kita bahas tentang kondisi bumi kita hari ini tergantung dari sejauh mana upaya masyarakat, semua masyarakat agar tetap care dan atau peduli terhadap bumi agar tidak semakin parah. Dan kita tahu kondisi bumi kita memang tidak baik-baik saja. Manakala kita bekerja sama semua pihak ya, saya yakin juga kita bisa menekan ke tingkat parahan kondisi bumi kita hari ini. Pak Wahyu, mungkin ada informasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan kepedulian masyarakat di suatu wilayah tentang kondisi bumi kita hari ini. Mungkin yang kata kunci yang menurut saya saat ini, semoga masyarakat juga mulai menyadari, sadar, dan mulai akan berbuat, yaitu mitigasi dan adaptasi. Dua hal ini kata kunci bagaimana kita bisa melewati perubahan iklim ini. Karena kita sedang berada dalam perubahan iklim dan tadi sampaikan bumi tidak baik-baik saja. Bagaimana cara mitigasi dan pada akhirnya adaptasi. Jadi ketika mitigasinya berhasil, berarti kita sudah beradaptasi dan kita bisa bertahan dengan kondisi saat ini. Yaitu salah satunya ya, mari kita pahami kondisi iklim di kita ini seperti apa. Dan dari kami setiap di awal musim selalu sampaikan kondisi iklim di tempat kita, terutama di tempat tinggal kita ini seperti apa. Kemudian cuaca dan yang terkait juga mitigasi berarti selalu mengupdate informasi kalau dari kami yaitu tentang cuaca, kondisi cuaca dan iklim saya harap selalu diupdate dan kemudian diharapkan pada akhirnya masyarakat setelah mengetahui curah hujan di sini seperti ini dan kemudian saya tinggal di lereng, saya tinggal di pesisir, bencana-bencana apa yang sudah disampaikan oleh BPBD tadi betul-betul dipahami. Dan kemudian juga sudah disampaikan cara mitigasinya, kemudian juga terkait gempa bumi. Dan satu hal mungkin sekali lagi mungkin saya mengingatkan bahwa gempa bumi ini belum bisa diprediksi, berbeda dengan cuaca dan iklim. Jadi satu hal itu gempa bumi belum bisa diprediksi. Jadi ketika ada yang menyampaikan bahwa gempa bumi akan terjadi pada tanggal, bulan, ini berarti itu merupakan salah satu berita bohong, berita hoax dan jangan diteruskan berita tersebut. Baik. Jadi kita masyarakat juga harus mulai sadar dan memahami. Sekali lagi mitigasi itu sangat penting. Baik. Karena dengan mitigasi yang tepat masyarakatnya sudah tahu, pasti secara tidak langsung kita sudah beradaptasi dengan lingkungan kita. Dan tentu saja mitigasi tersebut juga dari instansi, dari pemerintah juga sudah disampaikan. Jadi tinggal kesadaran masyarakat ini yang selalu kita tidak lelah. Saya yakin bahwa BPBD juga pasti akan selalu mengingatkan Baik. bagaimana cara mitigasi mulai dari struktur. Kalau kita karena daerah rawan gempa ya kita harus struktur bangunan betul-betul diperhatikan. Kalau kita tinggal di lereng ada bencana longsor apa yang harus dilakukan sudah jelas. Kemudian ketika kita tinggal di pesisir bahayanya yang pasti selain ini ya pasti ada pasang tinggi, berarti kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Terakhir, Pak Asnawir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada penonton kita di Temu Narasi Podcast RRI Toli-Toli? Silakan. Iya, singkat saja saya ingin sampaikan bahwa saya hanya berharap untuk menjaga lingkungan, ya berbuatlah walau hanya sedikit, tetapi bermanfaat itu lebih bagus
daripada kita merencanakan sesuatu yang hanya sebatas rencana. Jadi walaupun hanya sedikit, lakukan itu. Contoh, kita menanam, ya tanpa kita sadari ternyata tanaman kita itu sudah tumbuh besar. Akhirnya itu yang menjadi penyebab sehingga tidak terjadi banjir. Begitu pula tanah longsor. Jadi sekali lagi dan yang terakhir, berbuatlah walaupun hanya sedikit. Baik. Penonton, temu narasi podcast RRI Toli, apa yang kita bincangkan ya melalui kesempatan ini, semoga dengan kerjasama dan upaya nyata kita dapat membantu melindungi bumi dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi kita masa mendatang. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.